Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Katanya boleh? Boleh, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat hingga pada malam ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan muhadharah yang terakhir di angkatan ini. Saya akan menyampaikan tema muhadharah kali ini, 7 golongan yang Allah beri naungan pada hari kiamat. Yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sesungguhnya pemimpin yang adil adalah pemimpin yang menjalankan syariat-syariatnya, menjalankan syariat Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kemudian yang kedua, syab nafsya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan dan ketakwaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa muda adalah masa yang penuh godaan syahwat duniawi. Pemuda yang menggunakan waktunya untuk sholat di sepertiga malam, beribadah kepada Allah, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, menjauhi maksiat. Mereka itulah yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir. Yaitu orang yang hatinya rindu kepada masjid. Ia selalu membaca Al-Quran di dalamnya, berzikir di dalamnya, dan merasa tenang ketika berada di dalamnya. Kemudian yang keempat, rojulan tahabba fillah, dua orang yang saling mencintai karena Allah. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya mukmin dengan mukmin yang lain itu bersaudara. Persaudaraan, pertemanan, persahabatan mereka yang dibangun atas keimanan Allah dan Rasulnya, bukan semata karena harta, jabatan, kepentingan dunia, dan saling menasihati serta menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang kelima, orang yang diajak berbuat maksiat kemudian ia menolak karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ada pada surat An-Nazi'at ayat terakhir. Ketika kesempatan berbuat maksiat terbuka lebar, lalu ia mampu berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Ketahuilah bahwa nafas di dalam diri manusia selalu mengajak kepada keburukan.
Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammar, wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak mengatakan diriku bebas dari kesalahan. Innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu selalu membawa kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang Allah beri rahmat. Kemudian yang keenam, orang yang bersedekah secara diam-diam. Wa in tukhfuha wa tuhtuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Orang yang bersedekah dengan ikhlas hanya mengharapkan ridha Allah, wajhullah, bukan agar dipuji manusia. Karena itulah Rasulullah SAW menggambarkan perumpamaan bahwa tangan kiri tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanan. Al-akhar, ketujuh, orang yang mengingat Allah di saat sendirian hingga ia menangis. Wadzakirin Allah katsira wadzakirati a'addallahu lahum adzaban wadzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Di saat sendiri orang yang mengingat dosa-dosanya, mengingat nikmat-nikmatnya, lalu kemudian hatinya menjadi lembut hingga air mata mengalir. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.